Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Dan ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah bagaimana lawan jenis melihat kamu ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini. Namun sebelum aku bacakan bagaimana lawan jenis melihat kamu, aku akan lihat personalnya kamu dulu ya, seperti apa. Kamu itu orangnya seperti apa. Dan ingat, ambil yang resonate aja ya, karena ini belum tentu resonate untuk kamu semua. Oke, di sini ada in the new future, the trust, you're ready. Oke, di sini aku lihat kamu itu tipe-tipe orang yang benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu sudah ada jalannya gitu loh. Jadi kalau misalkan nih kamu mengusahakan sesuatu ya, kemudian apa yang kamu usahakan itu mungkin kayak belum dapet ataupun tidak terjadi sesuai yang kamu inginkan, itu kamu nggak nyerah ya, tapi kayak kamu tuh percaya gitu loh bahwa ada timingnya gitu loh. Oke, mungkin aku belum dapet karena belum waktunya gitu loh. Ketika mungkin sudah waktunya atau mungkin menurut semesta aku siap ya, mungkin aku akan dapatkan itu gitu. Kayak aku percaya aku akan mendapatkan itu gitu loh. Ya, dan juga gini, kalau itu yang milikku, pasti akan aku dapat gitu. Kalau itu bukan milikku, walaupun aku menggenggam erat, pasti akan terlepas juga. Istilahnya kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kamu itu orang yang yakin bahwa segala sesuatunya itu udah ada pada jalannya gitu loh. Ya, kalau memang diperuntukkan untuk kamu ya, dia akan dipertemukan gitu ya, atau menjadi milik kamu gitu ya. Contoh nih dalam hubungan saja ya, kamu ini orang yang percaya yang namanya takdir gitu. Jadi sekuat apapun kamu menggenggam ya, mempertahankan sebuah hubungan, menggenggam erat gitu ya. Kalau dia memang tidak ditakdirkan untuk kamu ya, mungkin akan lepas gitu ya. Sekalipun kamu sudah memilikinya gitu. Tapi kalau memang dia ditakdirkan untuk kamu, jodoh kamu gitu ya, walaupun kamu tidak begitu berusaha keras gitu ya, itu pasti akan jadi milik kamu gitu. Yang milikmu yang memang diperuntukkan untuk kamu gitu loh. Yang bukan milik kamu ya mungkin dia akan pergi gitu. Bahkan ketika seseorang itu pergi, kamu pun juga tidak begitu menyalahkan ya. Memang awalnya agak kesel gitu ya, tapi kamu sadar gitu loh bahwa kalau memang dia milikku, diperuntukkan untukku, mungkin pasti suatu saat akan kembali padaku gitu. Kalau enggak ya udah kayak gitu. Istilahnya kayak gitu loh. Kamu percaya yang namanya takdir, kamu percaya namanya jodoh, istilahnya kayak gitu ya. Dan di sini ada in the new future gitu, yang dimana kamu itu orang yang selalu menatap ke depan ya, seperti yang tadi, kalau ya udah lewat ya udah gitu loh istilahnya ya. Kalau memang untukku ya nanti dia pasti akan balik lagi, nah gitu. Dan kamu ini orang yang selalu menatap ke depan, ke arah masa depan gitu ya. Walaupun kadang-kadang memang masih teringat masa lalu gitu ya, tapi kamu fokusnya tuh ke depan gitu loh, melihatnya tuh ke depan gitu ya. Apa sih yang bisa kamu pelajari dari masa lalu? Nah, istilahnya kayak gitu. Dan di sini ada you ready ya. Ya, orang ini, kamu ini tipe orang yang memang udah siap gitu loh ya, menghadapi segala sesuatunya gitu. Ya, makanya di sini ada trust. Kamu itu tipe orang yang percaya gitu loh. Ya, percaya dengan jalan takdir kamu gitu. Ya, kalau memang ada di jalan kamu ya pasti akan kamu lalui, kamu lewati gitu. Ya, kalau misalkan berhubungan dengan pasangan ya, kalau yang ada di jalan kamu pasti akan dipertemukan dengan kamu gitu loh. Kalau enggak ya enggak, kayak gitu loh ya. Seperti itu. Kamu itu orang yang selalu siap gitu loh, selalu siap sedia menjalani apapun yang terjadi di dalam hidup kamu gitu. Kamu tahu di sini, kamu sadar betul bahwa ya segala sesuatunya itu udah ditakdirkan gitu loh ya.
Kalau yang memang diperuntukkan untukmu pasti akan dihadirkan atau datang gitu loh, atau menjadi milikmu. Kalau enggak ya enggak. Nah, istilahnya gitu. Walaupun kadang-kadang ada sisi kebingungan dalam diri kamu, keraguan, itu wajar ya, sifat manusia gitu. Tapi di sini kamu berusaha untuk tetap yakin, tetap percaya gitu loh. Ya, seperti itu. Dan kamu ini orang yang suka merencanakan sesuatu, aku lihat ya, suka memplanning atau merencanakan sesuatu gitu. Oke, hanya kadang-kadang tuh untuk gerak ke arah atau menjalankan rencana-rencana kamu itu kadang-kadang kamu masih agak ragu gitu ya, masih ada rasa takut, khawatir kayak gitu, itu wajar gitu ya. Sifat manusia memang ada seperti itu, dan kebetulan ada di diri kamu gitu ya. Nah, biasa ya, ada orang tuh punya sisi negatif, sisi positif gitu ya. Sisi positifnya yaitu kamu tahu bahwa kamu harus membuat planning atau rencana untuk hidup kamu untuk ke depan gitu ya. Tapi sisi negatifnya itu kadang hambatannya tuh di situ gitu, untuk melangkah kadang-kadang masih takut atau ragu gitu ya, karena biasanya untuk membuat satu perubahan gitu ya, atau melangkah ke arah impian kita yang walaupun kita tahu itu udah kita rencanakan, kadang-kadang itu takut dengan hasil gitu ya, memperhitungkan hasil, ya kalau bisa, kalau enggak gitu ya, kalau berhasil, kalau enggak. Nah, kadang-kadang kan orang ada ambigunya di situ gitu ya, yang bikin takut, yang bikin ragu itu kan di situ gitu loh ya, seperti itu. Tapi it's okay, yang penting sudah punya pemikiran gitu ya, sudah punya rencana, planning gitu, daripada orang yang nggak punya rencana apapun gitu ya, nggak merencanakan apapun dan stay di zona nyamannya, diam di situ-situ aja, justru hidupnya stuck gitu. Tapi kalau orang yang berani bermimpi gitu ya, itu pasti dia akan, ya namanya memplanning ya, merencanakan sesuatu itu kan juga termasuk harapan atau impian gitu ya, apa yang ada di kepala dia, apa yang ada di keinginan dia gitu. Baru karena dari keinginan itu kan ada hasrat gitu ya, untuk menjalankan rencana gitu ya, untuk menuju impian tersebut gitu ya. Awalnya kan kita punya impian gitu ya, dari impian itu kan bagaimana kita bisa melangkah ke arah impian itu kan dengan memplanning, merencanakan kayak gitu kan, kemudian menjalankan rencana-rencana itu, seperti itu. Oke. Dan kita akan lihat di sini bagaimana lawan jenis melihat kamu. Mungkin kamu ini juga orang yang suka berkhayal ya, atau bermimpi. Dan aku juga ngeliat ada beberapa di antara kamu nih suka dengan malam ya, suka dengan malam. Bagaimana lawan jenis melihat kamu? Oke, di sini ada Wheel of Fortune, Ace of Cup, ada The Temperance. Oh yes, ya kamu ini orang yang nggak gampang menyerah di sini ya. Dan Nine of Wands, walaupun kadang-kadang kamu itu kayak takut, khawatir gitu, bisa nggak ya, aku bisa nggak ya bertahan kayak gitu ya. Kadang-kadang kamu tuh ingin nyerah, lelah gitu ya, ada takut, cemas, khawatir di saat kamu berada di titik mentok gitu loh. Tapi kamu selalu yakin, seperti yang bilang tadi, di sini juga ada Wheel of Fortune ya, bahwa kamu itu memang orang yang percaya dengan takdir gitu loh, bahwa sesuatu yang diperuntukkan untuk kamu itu pasti akan datang pada waktunya gitu ya, di saat yang tepat, di waktunya kayak gitu. Kalau enggak ya udah enggak gitu loh ya, istilahnya gitu. Dan lawan jenis ini melihat kamu, aku rasa ya mereka tahu kamu itu, mereka tahu kamu itu percaya yang namanya jodoh, takdir gitu ya. Jadi kalau memang yang jodoh ya, maksudnya jodoh ini nggak hanya dalam pasangan ya, contoh dengan teman pun sama ya. Kalau misalkan kita berjodoh dengan si A gitu ya, mungkin kita akan dipertemukan gitu. Dan kalau jodoh kita udah habis ya, mungkin kita akan berpisah dengannya. Nah kayak gitu loh ya. Mereka tuh tahu kamu punya pemikiran seperti ini gitu loh ya. Mereka melihat kamu tuh seperti ini gitu.
Kamu orang yang percaya dengan takdir gitu, jalannya takdir, jodoh istilahnya gitu. Dan kamu ini orang yang tulus ya, kalau udah sayang gitu ya, sayang banget gitu sama orang ya. Kamu ya bisa dibilang orang yang cukup setia juga ya, karena Ace of Cup ini menandakan ketulusan gitu, kemurnian hati gitu ya. Mereka tahu kamu ini orang-orang yang tulus gitu ya, penyayang gitu ya. Jadi bukan orang yang bohong kayak gitu ya, nipu gitu, enggak. Dan kamu juga orang yang sederhana gitu ya, bisa memahami perasaan orang lain, bisa mengerti perasaan orang lain, dan mereka melihat tuh kalau dijadiin pasangan tuh cocok gitu loh buat mereka gitu dengan adanya Temperance ini gitu. Dan ya, Nine of Wands ini kamu juga orang yang gak gampang menyerah gitu ya. Kalau misalkan kamu udah sayang sama seseorang, ya kamu pertahankan gitu ya, kamu perjuangkan gitu. Walaupun di sini mungkin kamu udah ngerasa mentok ya, merasa lelah, udah capek gitu, tapi karena kamu tulus, karena kamu sayang, ya kamu coba untuk pertahankan gitu. Gak hanya dari segi hubungan ya, gak hanya dari segi hubungan percintaan, pertemanan pun mungkin juga sama, atau sesuatu di sini yang kamu miliki atau sesuatu yang ingin kamu kejar. Contoh nih di karir bisa juga kayak gitu. Ya, seperti itu. Walaupun di sini ada di sisinya kamu yang ya kadang merasa capek, ngerasa lelah, merasa cemas, takut, khawatir gitu. Tapi kamu berusaha untuk tetap tenang, berusaha untuk tetap sabar, dan berusaha untuk tetap mencintai diri kamu sendiri gitu ya. Kayak mengutamakan perasaan kamu gitu loh. Bukan egois sih ya, tapi kamu kayak lebih menjaga hati kamu kayak gitu loh ya. Karena kamu gak ingin kayak menyakiti orang ataupun disakiti gitu. Karena Temperance ini juga kayak pengen mengharapkan hal yang sama gitu loh, kedamaian, ketenangan gitu. Kamu juga tipe orang yang sabar di sini. Walaupun ya ada sisi yang seperti yang mulai tadi gampang ya, kadang-kadang ada rasa takut, stres, cemas atau khawatir gitu. Tapi sebenarnya kamu itu orang yang sabar dan orang yang sederhana. Suka dengan kesederhanaan gitu, dan aku juga ngerasa kamu ini orang yang enak gitu ya, diajak kompromi gitu ya. Bisa dibilang mungkin kamu orang yang mudah memaafkan juga sih ya di sini, nggak perhitungan gitu. Dan mereka juga ngelihat bahwa kamu itu orang yang diliputi dengan keberuntungan gitu ya. Kayak jalannya kamu untuk mendapatkan keinginan kamu itu kadang-kadang sebenarnya nggak mudah sih gitu. Nggak sulit gitu loh ya. Seperti itu. Dan mereka tahu hidup kamu juga mengalami banyak perubahan sih ya, yang aku lihat di sini untuk beberapa orang, terutama yang pernah deket dengan mereka gitu. Tapi walaupun kondisinya pernah chaos gitu ya, tapi mereka melihat kamu itu orang yang cukup benar-benar bener-bener orang yang gak goyah gitu loh, pernah mengalami sesuatu perubahan ya, kayak naik turunnya kehidupan kamu ya, kehidupan yang berubah-ubah kayak gitu ya. Tapi kamu tetap berusaha untuk terbuka gitu ya, tetap self love gitu ya, menyayangi atau mencintai diri kamu sendiri, berusaha untuk menerima gitu ya, berusaha tetap untuk seimbang kayak gitu loh ya, bisa berusaha untuk tetap sabar. Nah seperti itu, walaupun kondisinya chaos gitu, mereka tahu kamu ini orang-orang yang benar-benar kuat ya secara hati gitu loh, strong gitu secara hati atau perasaan batin gitu. Oke, seperti itu. Dan kalau misalkan mereka yang pernah dekat gitu ya dengan kamu, itu dia merasa cocok di sini ya. Kalau misalkan dijadiin pasangan gitu, dia melihat kamu tuh orang yang tulus gitu ya, penuh kasih, penuh cinta gitu. Ya apalagi ada Ace of Cup, kamu kalau udah sayang sama orang, udah sayang sama satu orang ya kamu tulusnya tulus banget gitu. Cuman satu itu aja gitu loh. Kamu berikan perasaan kamu hanya untuk satu orang itu gitu. Makanya kalau ini yang lihat kamu adalah seseorang yang pernah deket sama kamu, atau pasangan kamu, atau mantan kamu, ini sebenarnya bagus gitu loh ya, untuk dijadiin pasangan gitu. Bahkan kalau mantan pun mungkin ada penyesalan gitu, udah menyia-nyiakan kamu gitu. Oke, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.